Halo Sobat Muda, apa kabar? Apakah kalian sehat? Wah, senang sekali ya bisa kembali menyapa Sobat Muda di program kesayangan kita @Indonesia. Di episode kali ini, tim @Indonesia mau mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu bangunan bersejarah di Kabupaten Bogor yang usianya hampir 1 abad lamanya. Bangunan apa ya? Penasaran kan? Daripada menunggu lama, kita let's go! Pergi ke Bali untuk menonton tari kecak. Selamat datang di PLTA Kracak. Bangunan yang didirikan oleh Belanda ini masih berdiri kokoh dan digunakan hingga saat ini loh. Lantas apa sih PLTA? Sobat Muda, PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air, yakni pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listriknya. PLTA memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan tenaga pembangkit listrik lainnya loh, yaitu dapat menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan, ramah lingkungan, dan tentunya tidak menyebabkan polusi. PLTA Kracak berada di bawah anak perusahaan PLN, PT Indonesia Power, operasi unit pembangkitan Saguling. Berdasarkan laman resmi PLN, UP Saguling adalah unit pembangkitan yang menggunakan tenaga air sebagai penggerak utama. Pengembangan PLTA merupakan perwujudan upaya pemerintah untuk melakukan diversifikasi tenaga listrik dan konservasi minyak bumi. Terletak di Desa Kracak, Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor, PLTA Kracak bertipe semi run-off river yang menggunakan kolam tando harian yaitu Waduk Gunung Bubut yang merupakan subunit dari PLTA Kracak. Waduk ini digunakan untuk menampung debit 2 sungai sekaligus, yaitu Sungai Cianten dan Sungai Cikuluwung. Pada awal operasinya, PLTA Kracak hanya memiliki 2 mesin pembangkit dengan daya terpasang masing-masing sebesar 6.475 MW. Listrik yang dihasilkan dari PLTA ini disalurkan melalui jaringan transmisi 70 kV ke gardu induk Kedung Badak di Bogor dan gardu induk Bunar di Rangkas Bitung. Nah, dari kedua gardu inilah listrik kemudian disalurkan kembali ke dalam sistem kelistrikan Jawa hingga Bali. Sobat Muda, kala itu kota Buitenzorg atau Bogor menjadi salah satu kota penyangga Batavia yang sibuk. Banyak aktivitas pemerintahan, industri, pendidikan, dan penelitian oleh Belanda yang dilakukan di sana sehingga membutuhkan pasokan listrik. Lalu setelah PLTA Kracak berfungsi, aliran listrik pun bisa cukup merata di wilayah perkotaan Buitenzorg termasuk di gedung pemerintahan. Tidak sampai di situ, aliran listrik juga dipasok ke Batavia untuk keperluan tata kota dan transportasi tram. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia menambah 1 mesin pembangkit, sehingga kini PLTA Kracak memiliki 3 mesin pembangkit dengan total daya terpasang sebesar 18,9 MW. Peningkatan ini tidak hanya menambah kapasitas produksi listrik, tetapi juga memperkuat peran PLTA Kracak dalam mendukung jaringan kelistrikan. Memasuki kawasan PLTA Kracak, tim @Indonesia disambut dengan bangunan khas Belanda dan suasana rindang nan asri. Oh iya Sobat Muda, karena penempatan bangunan turbin dengan kantor berada terpisah membuat tim @Indonesia berkesempatan untuk menggunakan kereta lori atau kereta mini berusia sama dengan PLTA yang ditarik sling baja. Kereta ini juga menjadi daya tarik dari PLTA loh. Lori ini dikendalikan dengan 2 model, yakni manual dan digital. Untuk manual, terdapat tuas yang dikendalikan oleh operator di dalam gedung di ujung rel. Eits, jika Sobat Muda ingin berolahraga atau takut menggunakan kereta tersebut, kalian bisa menuruni anak tangga sebanyak lebih dari 200 anak tangga ya. Sepanjang perjalanan ke lokasi turbin, kalian akan disajikan pemandangan unik yaitu perbukitan yang rindang dan pipa baja raksasa berwarna kuning yang membentang di sepanjang pembangkit listrik. Ya, pipa ini berfungsi menyalurkan air ke pusat turbin dan merupakan bagian dari peninggalan Belanda ya Sobat Muda. Setelah sampai di bawah, kita bergeser ke gedung utamanya ya. Sobat Muda bisa melihat gaya bangunan yang masih sangat kental dengan nuansa kolonial. Di bagian belakang bangunan, Sobat Muda bisa melihat sungai tempat membuang air yang merupakan sisa pengolahan energi listrik.
Beralih ke bagian lebih dalam gedung terbagi menjadi 3 lantai yang terdiri dari lantai bawah tanah untuk pipa dan mesin pembangkit listrik yang terhubung ke lantai utama. Sementara pada lantai 2 terdapat mesin-mesin terkait dengan pembangkit listrik dan operator pemantau kondisi debit air yang berada di waduk melalui CCTV. For your information Sobat Muda, turbin dan generator di PLTA Kracak ini masih orisinil loh. Begitu juga dengan pipa untuk suplai air sepanjang 1,5 km dari tempat penampungan air, yaitu waduk yang dibendung dari sungai lalu dialirkan ke turbin. Semua ini sudah terpasang dan digunakan sejak zaman Belanda loh. Itu artinya peralatan yang terpasang di PLTA Kracak ini sudah berumur namun masih berfungsi dengan baik. Uniknya, jika dilihat lebih saksama pada bagian tembok pondasi bangunan, Sobat Muda bisa melihat corak berupa anyaman bambu. Hal tersebut merupakan ciri khas dari bangunan peninggalan Belanda yang kala itu masih menggunakan anyaman rotan dalam proses pembangunannya. Wah, keren ya Sobat Muda! Nah Sobat Muda, jika kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang PLTA Kracak ini, kalian bisa mengunjunginya secara langsung ya. Tapi sebelum ke sana, pastikan kalian mengurus perizinannya terlebih dahulu ya. Minimal 2 minggu sebelum kunjungan. Selamat mencoba!